Bang datang hari ini ke sidang Nikita Mirzani, kenapa Bang? Melihat tujuannya apa Bang? Karena saya adalah satu, itu adalah kawannya Nikita Mirzani, dan yang kedua sengaja saya datang ini karena ini agenda yang paling penting dari seluruh konteks perjalanan peristiwa hukum yang tersangkut oleh Nikita Mirzani, baik dari Polda Metro sampai di Jaksa, dan hari ini sudah di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan agenda hari ini adalah agenda yang paling penting dari rangkaian tersebut, yaitu didengarnya saksi pelapor. Oke, Bang, ini kan melihat kondisi PN yang sangat ramai ya dari tim Niki dan tim DRG dan pengawasan yang sangat ketat. Ini mungkin Abang berpendapat seperti apa nih, Bang? Sebenarnya ini sidang biasa, ya, sidang umum pada umumnya. Namun karena ini menyangkut seorang Nikita Mirzani yang memang kita tahu sendiri, Nikita Mirzani ini kan dia selalu bersuara terkait sesuatu yang memang terjadi di masyarakat. Dan kali ini menyangkut daripada satu produk, yaitu skincare yang memang menurut Nikita Mirzani, dan kita juga mungkin sudah tahu, itu adalah produk gagal. Dari Bang Heri sendiri bagaimana Bang untuk support ke Kanikmir sendiri? Saya rasa sama dengan Bang Togar ya. Saya juga kenal juga sama Nikita Mirzani. Dan saya datang ke sini juga untuk mensupport Nikita. Ya semoga dia dikuatkan saja dalam kasus ini. Oke, Bang, tadi kan Abang mengatakan produk gagal, ya kan? Apakah memang sudah terbukti atau seperti apa nih, Bang? Ini kan masih dini. Dalam hal ini kan sudah disuarakan dari awal, dan gerakan-gerakan yang memang secara sistematis kan sudah kelihatan. Adanya kayak kasus di Tangerang sudah diputus, kasus-kasus yang lain terkait masalah skincare kan sudah jelas ada. Bahkan adanya betul-betul yang namanya pengecekan barang, baik itu dari instansi pemerintah ataupun hal-hal yang lain. Nah, cuman dalam hal ini harusnya yang kita harapkan adalah yang megang peranan ya, BPOM. BPOM ini kan harus transparan, harus terbuka. Kalau memang ada satu produk gagal, dia harus berbicara, harus bersuara. Betul nggak itu produk gagal? Betul nggak itu sudah ada melalui kajian dari BPOM itu sendiri? Jangan malah nanti ujungnya masyarakat juga yang dirugikan, itu aja. Bang, tapi kalau misalkan ini sama BPOM udah di ACC Bang, padahal nggak sesuai SOP, itu gimana Bang? Nah itulah makanya kalau hanya tidak sesuai SOP kan hanya sanksi administrasi. Tapi bukan itu yang kita mau. Yang kita mau adalah adanya sanksi pidana. Karena ini menyangkut tadi kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat pengguna itu karena ketidaktahuan hanya terkait propaganda buat barang ini bagus, barang ini sukses segala macam, malah yang kena masyarakat yang dirugikan. Oke. Berarti hal yang dilakukan Nikita Mirzani tidak salah gitu Bang? Bukan tidak salah, Nikita Mirzani bersuara. Ya, masalah benar atau salah kan kita tidak berhak menilai. Ya, bahwa ada seorang Nikita Mirzani untuk men-speak up, men-spill dari satu jenis-jenis produk yang memang diduga adanya produk gagal. Oke, Bang, tapi kan dengan sekarang DRG memberi kesaksian, dia pasti yakin dengan bukti-bukti yang dia miliki ya. Seperti yang tadi Abang bilang, mungkin produknya dia gagal, dan itu pasti kan dia sudah yakin nih dengan hadir sendiri. Gimana nih mungkin Abang? Nah itulah makanya ini perlu nanti diuji. Inilah gunanya sidang ini. Kenapa kita mau datang? Karena masing-masing pihak didengar kebenarannya. Baik si pelapor yang ngaku katanya korban, ataupun pihak kita yang memang yang hari ini kita lihat sebagai terdakwa yang di awalan men-speak up terkait produknya RJ atau produknya si pelapor ini. Bang, ini kan ada banyak yang mengatakan ternyata sebenarnya bukan Niki ada di balik ini semua dalang yang besar, termasuk Dokter Oki dan Dokter Samira yang terseret. Itu menurut pandangan Abang seperti apa sih? Apakah benar itu akan terseret atau bagaimana Bang? Jadi seperti awal, kalau kita bicara konteks hukum, itu kan siapa pelapor dan siapa terlapor. Ya, siapa pelapor? Si A misalnya, terlapornya si B. Cukup di range itu.
kalau memang nanti ada perkembangan di persidangan, itu bukan kewenangan daripada hal lain, karena pelapornya dengan terlapornya sudah menjadi substansi di dalam perkara ini. Jadi kita nggak akan dengar yang cerita-cerita di luar, si A harus tersangka, si B harus itu, tidak. Kita konteksnya siapa yang melapor dan siapa yang terlapor. Hari ini yang kita lihat kan hanya dua, Nikita Mirzani sama Mail. Namun yang kita sangat sayangkan, kenapa Mailnya nggak diturut sertakan? Itu kembali lagi ada question mark. Seharusnya bisa Harusnya bisa bang ya. Harusnya berdua. Ini lagi keanehannya. Tapi mudah-mudahan dengan ini awal agar Nikita bisa kita harapkan bebas atau minimal tidak terbukti. Karena kemarin kan kita yang sekarang lagi ribut ini kan terkait mens rea. Betul nggak? Perbuatan tanpa mens rea kan juga tidak ada artinya. Perbuatan dan mens rea itu harus sejalan. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nanti bagaimana perkembangan ini. Ini yang menarik sekali. Makanya saya datang. Itu ada aja kejutan baru kan? Ternyata sidang hari ini ada kejutan lagi. Mail nggak ikut. Padahal dari kemarin pembacaan dakwaan dan seterusnya, putusan selah dan seterusnya, eksepsi dan seterusnya, Mail kan ada. Tapi memang Mail terpisah, Bang. Kalau memang terpisah dari awal, itu berkasnya juga harus terpisah dari Polda Metro. Gitu loh. Jadi nanti siapa berperan apa, bagaimana melakukan apa, itu nanti harusnya terurai di sini. Nah ini kan berarti berkasnya SPKT sepaket ya bang, harusnya juga Harus sepaket juga ya. Nah, berarti ini kesalahannya dari siapa sih bang? Nah, Kayak gitu bang. makanya tadi saya bilang kita kan nggak mau berandai-andai dulu nih, tapi jelas kita sudah bisa berasumsi kan siapa bagaimana dan bagaimananya itu loh. Tapi tadi Ketua Majelis bilang kalau memang sidang antara Nikita Mirzani dan Mail itu diseplit, Bang. Memang Ya kalau ya, memang seperti demikian ya. tadi saya bilang ini mudah-mudahan jadi keberuntungan untuk ini kita itu sendiri. Karena kenapa? Makin kebuka, apalagi kan dakwaannya kemarin sudah dibacakan tuh, jelas kan peranan masing-masing. Nikita malah di ujung. Yang berperan aktif siapa? Kan begitu. Nah ini awal bagus gitu loh. Makanya tadi saya bilang kalau benar ini terjadi sidang seperti ini, saya yakin ini keberuntungan untuk Nikita. Berarti peluang untuk bebasnya Cukup besar ada ya, ya, Bang? besar ya, Kita Bang? nggak bicara berandai dulu, Oke. tapi minimal ini adalah bagus, sinyal bagus untuk Nikita Mirzani. Dan bahkan harusnya dari awal juga jaksa mengizinkan penangguhan penahanan untuk seorang Nikita Mirzani seharusnya. Karena kalau kita lihat dakwaan, kalau bicara jujur, peran Nikita kan di ujung. Kita harus jujur ya, di ujung. Ada peranan-peranan orang lain lagi kan yang tadi kamu sebut di luar, tapi tidak masuk kan? Nah itu menariknya. Makanya saya yakin dan saya selalu support Nikita Mirzani. Bang setuju nggak nanti BPOM dihadirkan juga sebagai saksi ahli? Wajib, bukan saksi ahli, bukan saksi ahli, dia saksi dari pemerintah. Nah, harus netral. Berarti harus pasti udah diwajibkan pasti hadir ya. Dia harus memberikan edukasi. Ini adalah pelajaran bagus. Pemerintah nggak boleh tutup mata. Apalagi yang dalam hal ini ditunjuk kan BPOM. Ini edukasinya di sini sekarang. Makanya bagus tadi kalau saya berharap BPOM hadir sini, tapi bukan ahli, tapi dari ahli pemerintah untuk mengedukasi satu produk. Apa sih syarat-syaratnya sehingga produk itu layak dijual, layak dipasarkan. Itu loh. Apakah di rumahan boleh, harus punya pabrik kah, harus punya kan itu syarat-syarat harus keluar. Oke, udah. Bang bisa dibilang Nikita Mirzani menjadi korban nggak sih Bang dia saat dia speak up? Kalau kita lihat rangkaian, kita kan tadi saya udah bilang tadi, kayak saya bicara sesuai praktisi saya hukum. Apakah saya ini harus jadi pelaku?
Ingat ya, begitu saya bicara dan masuk ke media, apalagi masuk ke YouTube, ke podcast, itu sudah jadi produk jurnalis. Nggak boleh ujung-ujungnya dibilang pencemaran. Nah, ini yang repot nih kadang-kadang nih, batasan tentang undang-undang ITE. Padahal kita ada sarana yang namanya media sosial, sarana yang namanya YouTube, sarana yang namanya ini para wartawan yang meminta berita. Tapi kalau kita ngomong dianggap pencemaran, nah ini kan juga batasannya nggak pas. Oke, udah. Makasih Bang. Makasih ya, Bang Toga.